Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatin Ma'rifah, NIM 202103030062. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan video mengenai kesenian pencak-macan Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah dengan tradisi dan budaya yang selalu menyertakan ciri khas kedaerahan. Tidak hanya dari aspek religi karena tenar dengan kota santri, namun Kabupaten Gresik juga memiliki kebudayaan dan tradisi leluhur yang masih ajak dilestarikan hingga era sekarang ini. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kesenian khas kota santri. Kesenian pencak-macan merupakan kesenian yang berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kelurahan Lumpur. Menurut penuturan warga setempat, kesenian pencak-macan ini merupakan budaya warga Kelurahan Lumpur menjelang pernikahan. Hal ini dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang sakral, karena dalam pelaksanaannya, baik waktu dan tempat harus melalui perhitungan Jawa. Perhitungan Jawa ini biasanya disebut sebagai Islam Kejawen. Waktu pelaksanaan kesenian pencak-macan dilaksanakan pada bulan tertentu, diantaranya pada bulan besar hingga Maulud, atau diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri hingga Idul Adha. Pelaksanaan upacara ritual ini dilaksanakan pada malam hari, yakni setelah sholat Isya. Kesenian khas kota santri ini tidak lepas dari peranan dan keberadaan para wali. Secara awal munculnya kesenian pencak-macan berawal dari cerita tokoh sesepuh desa Lumpur, yakni Kiai Sundojoyo. Beliau memiliki nama lain yang bernama Pangaskarto. Awal mulanya, Kiai Sundojoyo melakukan perjalanan untuk berguru kepada Sunan Prampet. Pada pertengahan cerita tersebut, beliau memperoleh petunjuk untuk betapa di Goa Sigali-gali bersama dengan adik seperguruannya serta sebagian teman yang beliau temui pada saat perjalanan. Pada saat di tengah perjalanan menuju goa, Kiai Sundojoyo banyak menjumpai dua hewan, diantaranya macan dan monyet. Saat beliau berada di dalam goa, beliau diganggu oleh makhluk genderuwo ketika beliau bersemedi. Hal ini telah tertulis dalam sebuah serat Sundojoyo. Kisah ini kemudian diteruskan secara turun-temurun oleh santri dan keturunannya. Pada tahun 1940, kisahnya diabadikan menjadi sebuah kesenian pencak-macan oleh kelompok kesenian Persatuan Pencaksilat Lumpur Gresik dalam upacara ritual pernikahan. Dalam kesenian ini terdapat unsur pencaksilat yang menyerupai macan dan monyet. Hal ini dikarenakan simbol macan dan monyet terdapat dalam kisah perjalanan Kiai Sundojoyo yang memiliki makna filosofi tertentu. Sementara itu, unsur pencaksilat sendiri berasal dari santri dan keturunannya yang memiliki bela diri atau pencaksilat. Simbol yang digunakan dalam kesenian pencak-macan ada 5, yaitu nama pencak-macan, ketopang, hadra, pontang 5, dan tokoh karakter. Nama pencak-macan merupakan suatu julukan yang memiliki hubungan yang erat dengan keyakinan masyarakat desa Lumpur terkait keberadaan macan dalam sejarah perjalanan Kiai Sundojoyo. Masyarakat setempat mempercayai bahwa karakter macan ini memiliki makna sebagai hewan pelindung yang mampu menjaga manusia dalam meraih tujuan hidupnya. Simbol yang kedua yaitu ketopang songo. Ketopang merupakan alat yang digunakan dalam pertunjukan kesenian pencak-macan. Gambaran alat ketopang ini berupa bunga manggar yang terbuat dari buah pepaya yang ditancapi lidi, kemudian dihiasi kertas warna-warni dan bambu sebagai penyangganya. Warga setempat, ketopang ini dipercayai mengandung makna sebagai kedatangan 9 wali di Pulau Jawa. Selain itu, keberadaan ketopang ini mengharapkan berkah dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan lika-liku permasalahan. Simbol yang ketiga yaitu hadroh. Hadroh merupakan salah satu seni musik dalam bentuk pembacaan selawat yang diiringi oleh alat musik rebana. Hadroh ini melantunkan selawat dengan berjalan kaki sembari memagari pengantin. Menurut warga setempat, mempercayai bahwa hadroh ini memiliki makna sebagai persembahan berupa salawat ataupun zikir sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, memiliki makna sebagai upaya peningkatan kecintaan masyarakat dalam sentuhan Islami. Simbol yang keempat yaitu Pontang 5. Pontang 5 terbuat dari daun pisang yang dihiasi janur yang berisi makanan ketan warna-warni. Di tengahnya terdapat contong daun pisang, di ujungnya terdapat sapu lidi dan kapas, serta di atasnya terdapat bendera putih. Ketan warna-warni ini berjumlah 5, dimaknai sebagai berbagai ragam aliran dan golongan dalam Islam. Namun tetap menjadi suatu keyakinan bahwa Allah Maha Esa, disimbolkan dengan bendera warna putih. Pontang 5 ini dibawakan oleh 5 penari, dimaknai sebagai simbol rukun Islam itu ada 5. Selain itu, diharapkan untuk pengantin baru harus mampu melaksanakan rukun Islam hingga akhir hayatnya, supaya memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, serta dapat dijadikan sebuah pondasi iman dan takwanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Simbol yang terakhir yaitu tokoh karakter. Karakter memiliki makna tersendiri, diantaranya karakter macan melambangkan sosok laki-laki yang perkasa dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Untuk karakter monyet sendiri menggambarkan sosok wanita yang banyak bicara namun rajin mengurus rumah tangga. Sementara itu, karakter genderuwo menggambarkan sifat buruk yang selalu muncul dalam perjalanan kisah hidup berumah tangga yang dipengaruhi oleh godaan setan. Selain itu, genderuwo ini dilambangkan sebagai angkara murka atau hawa nafsu yang nantinya menggoda perjalanan berumah tangga. Karakter dalam pencak macan ini bermakna sebagai pengingat bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga banyak konflik dan lika-liku yang mengiringinya. Tokoh ulama dalam pencak macan ini menjadi cerminan bahwa manusia harus senantiasa mengingat Yang Maha Kuasa. Dalam kesenian pencak macan terdapat nilai filosofi. Secara mendasar, filosofi dari pencak macan adalah kembali kepada jati diri manusia itu sendiri. Sebagai manusia biasa, tidak dapat dipungkiri bahwa sewaktu-waktu watak buruknya akan muncul dalam kisah perjalanan hidupnya. Hal ini dilambangkan oleh karakter yang ada dalam pencak macan, seperti macan, monyet, dan genderuwo, di mana apabila terjadi penurunan keimanan manusia sehingga mudah tergoda dengan rayuan setan atau genderuwo atau hawa nafsunya, maka tanpa disadari manusia akan selalu mengejar kekuasaan dan duniawi. Kemudian pencak macan diiringi oleh para ulama melambangkan nilai filosofi bahwa datangnya para wali yang selalu mengingatkan manusia mengenai arti sifat hakiki manusia sebagai hamba Allah, supaya manusia yang tersesat dapat kembali ke jalan yang benar serta jalan yang telah diridhoi Allah. Waktu demi waktu, kesenian pencak macan ini tidak hanya dilaksanakan sebagai upacara ritual pernikahan saja, melainkan digunakan sebagai hiburan oleh masyarakat setempat. Perkembangan ini merupakan salah satu upaya pelestarian untuk mempertahankan keberadaan kesenian pencak macan tersebut, serta mengenalkan kebudayaan kesenian pencak macan ke berbagai daerah. Upaya pelestarian tersebut memunculkan adanya perkembangan terkait dengan busana dan aksesoris yang semakin modern, sehingga menambah nilai estetik dalam penampilan pencak macan. Selain itu, iringan musik dan gamelannya semakin lengkap sehingga memperindah alunan nada yang dimainkan. Perkembangan ini tentu tersebar ke beberapa daerah, namun pencak macan pada daerah lain memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan pencak macan di Kelurahan Lumpur. Pada Kelurahan Lumpur, pencak macan masih terjaga keasliannya dan hanya mengalami perubahan yang tidak begitu mencolok. Untuk itu, mari kita tonton video pelaksanaan pencak macan Kelurahan Lumpur. Selamat menonton. Dari perguruan silat ISTLG Lumpur Gresik. Inilah macanan sakit perguruan silat PSTLG Lumpur yang selalu hadir dalam pesta rakyat Kabupaten Gresik, juga sekaligus binaan dari PT Petrokimia Gresik.
yang dipimpin oleh Cak Ismail. Nah, ini muncul macan putih dalam filosofi perguruan silat PSTLG. Macan kuning, macan putih melambangkan satu keluarga. Macan kuning melambangkan sang istri, monyet melambangkan sang suami, dan genderuwo melambangkan sifat-sifat buruk manusia. Dalam rumah tangga pasti ada cekcok, pasti ada gangguan dalam menjalani rumah tangga. Begitulah filosofi dari perguruan silat PSTLG Lumpur. Kita saksikan para bapak, para ibu hadirin pengunjung sekalian. Ini datang pendekar dari Lumpur Gresik. Nah, kita saksikan para bapak, para ibu hadirin pengunjung sekalian. Nah, iko jan tangke ngono jan. Lihatlah para bapak, para ibu hadirin pengunjung sekalian, persiapan Putra Jaya Lebak Sari, persiapan ganda putra. Nah, kita saksikan para bapak, para ibu hadirin pengunjung sekalian, atraksi pencak macan dari perguruan silat PSTLG Lumpur malam ini berpentas di atas panggung Awarabir demi untuk menghibur putra yang dihitan. Kita saksikan para bapak, para ibu hadirin pengunjung sekalian. Menumpas macan kuning. Kita saksikan hadirin pengunjung sekalian, pertarungan pendekar melawan macan kuning. Nah, awas adik-adik, awas minggir, awas penonton minggir,
saksikan hadirin pengunjung sekalian. Saksikan para bapak, para ibu hadirin pengunjung sekalian. Nah, macane ditaklukan, digiring, mandap. Bos. Nah, kantun badesane saking gendruane. Oh, macane mantap. Pemuda saking Lumpur, berpentas akan menghadapi serangan-serangan dari genderuan. Ayo nurut. Ayo manut. Awas, awas, awas. Antun bedesane. Nah, hati-hati mas, hati-hati, hati-hati. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.